Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Selasa 26 April 2022 terangkum dalam Sumeko News. Gubernur Sumsel Hadjar Manderu menegaskan akan membentuk tim Satgas Pangan yang terdiri dari polisi, TNI, kejaksaan hingga unsur penting lainnya di Sumsel sebagai upaya mencari jalan keluar terhadap polemik minyak goreng yang kini masih terjadi. Deru mengatakan pembentukan tim Satgas agar masalah minyak goreng tidak berkepanjangan dan membingungkan. Dari sisi produksi minyak goreng sendiri, Sumsel betul-betul mencukupi. Deru memaparkan beberapa faktor yang menjadi penyebab permasalahan minyak goreng di Sumsel, yakni pada proses distribusi, di antaranya jauhnya jarak tempuh hingga keterlambatan pengiriman. Deru berharap melalui berbagai upaya yang dilakukan, permasalahan minyak goreng di Sumsel segera teratasi. Pemprov Sumsel juga memanggil beberapa produsen minyak goreng, di antaranya PT Sinar Alam Permai, PT Indokarya Internusa, PT Tunas Baru Lampung, CP Mekar Abadi, dan PT Andalan Prima. Produsen diminta memenuhi kebutuhan minyak goreng curah yang dalam satu harinya sebanyak 180 ton. Sementara produksi minyak goreng curah di Sumsel mencapai 1.320 ton per hari. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Organisasi Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap Perwakilan Kota Palembang buka stand zakat di Palembang Square Mall. Stand zakat berlangsung selama Ramadan hingga 29 April di lantai 3 PS Mall Palembang. Staf Marketing ACT Kota Palembang M. Aryansyah mengatakan, stand zakat tersebut bertujuan mempermudahkan masyarakat Kota Palembang yang berkunjung ke mall untuk membayar zakat langsung di tempat. Selain zakat ACT, Kota Palembang juga menerima wakaf, infak, dan donasi. Asyariansa menjelaskan zakat yang diserahkan masyarakat kepada tim pengelola zakat ACT nantinya akan dikelola dengan baik dan akan dibagikan ke masyarakat Kota Palembang yang membutuhkan secara merata. Tarif zakat lokal Rp45.000 per jiwa, sedangkan tarif zakat internasional dimulai dari Rp20.000 hingga Rp80.000. Naba, Sumeko TV melaporkan. Atlet PON Sumsel Francisca Sandra Dewi mengaku sangat bersyukur atas pencairan bonus oleh Pemprov Sumsel. Peraih medali emas cabang olahraga pencak silat ini berencana membangun rumah orang tuanya dan membuka usaha. Francisca Sandra Dewi atau akrab disapa Siska mengaku lega setelah uang bonus yang dijanjikan oleh Gubernur Sumsel Hadjar Manderu ditransfer oleh pihak terkait melalui Bank Sumsel Bubble. Siska merupakan atlet cabur pencak silat tunggal yang mendapatkan medali emas. Atlet perorangan yang mendapatkan medali emas akan mendapatkan bonus dari Pemprov Sumsel sebesar 300 juta. Kendati begitu, Siska mengungkapkan uang yang ditransfer dipotong pajak 15%, sehingga diterima 256 juta. Siska mengatakan bonus yang didapat ini nantinya akan dibuat untuk memperbaiki rumah orang tuanya di Kalimantan. Selain itu, nanti akan dibuat usaha untuk orang tuanya. Medali emas yang diraih pada PON 2021 di Papua lalu merupakan medali emas perdana. Siska menjadi atlet silat sejak 2009. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.